Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik dan muncul spekulasi terhadap Ganjar hari ini begitu kan. Banjir di Semarang masih belum teratasi dan bahkan angka kemiskinan sangat tinggi dan bahkan muncul berita seperti ini. Ganjar Pranowo panen kritikan usai belusukan ke lokasi banjir pakai sepeda. Cuma setor wajah enggak ngubah apa-apa. Ini cukup menarik sekali ya, dari pantauan demokrasi dia mengatakan seperti ini begitu kan. Apa yang dilakukan Ganjar selama ini seolah-olah ini pencitraan begitu kan. Tanpa mengubah apa-apa datang ke sana terus kemudian kena cepret-cepret, difoto, disebarkan. Bahkan junjungannya sangat mengapresiasi begitu. Tapi karena kenyataannya seperti ini, sama dengan surveinya. Surveinya elektabilitasnya tinggi tapi pada hakikatnya penanganan banjir saja sudah 0% begitu. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Ganjar Pranowo panen kritikan usai belusukan ke lokasi banjir pakai sepeda. Cuma setor wajah nggak ngubah apa-apa ini. Cuma mau gayanya dan pelesiran dengan gowesan rakyat makin miskin dan ketambah makin sengsara. Pret, ini banyak sekali begitu. Tebar geram antisipasi banjir bukan tebar pesona. Yang penting konten, ini banyak. Berhubung banjir makanya pakai sepeda. Kalau nggak banjir jangan di kotanya, di luar kota aja ini loh. Ini banyak sekali. Masalah nggak ada tunas cepat. Kalau gini ini. Begini amat ya caranya penyelesaian banjir sementara rakyatnya udah mulai masuk angin ini. Keliling siapa tahu ada kodok ngorek langsung diterkam, besok cari cair cuan. Banyak sekali yang mengkritik. Ya inilah Ganjar begitu kan. Tetapi inilah merupakan demokrasi yang harus kita hormati bersama begitu. Konten sepeda mahal di daerah bencana ini. Bertindak itu musim kemarau, di musim hujan lihat hasilnya. Itu semua butuh keahlian, dana dan keberanian eksekusi dari perencanaan. Ini banyak sekali. Setelah banjir disebut genangan, apalagi warganet ingat dari sosok Pak Tukimin sambil bikin konten, malah ketok pokok ini banyak. Beliau lagi keliling untuk menentukan titik buat bikin resapan air agar mobil terperosok seperti gambar Jakarta. Ya mungkin akan belajar sumur resapan kepada Pak Anies, kira-kira seperti itu begitu. Prestasi dicatat 0, cuma pencitraan doang, yang dukung penuh oligarki dan midis cebong. Faktanya Jawa Tengah provinsi termiskin di Pulau Jawa. Inilah komentar-komentar netizen dan kritikan begitu kan, yang harus kita didengarkan oleh Pak Ganjar itu sendiri begitu kan. Bahkan di sini sepeda amatiran itu senangnya foto selfie, nggak boleh lihat momen, view dan angil. Ini banyak sekali yang mentoret begitu. Kemana kawannya diajak? Ya para cebong hari ini dan buzzer sudah tutup telinga begitu terkait dengan banjir dan bahkan seolah-olah mengatakan begini, kalau Pak Ganjar jadi presiden banjir di Jawa Tengah akan diatasi. Pret, inilah yang kemudian mengapa hal-hal seperti ini sering dilontarkan begitu kan. Apakah itu sudah tidak trauma dengan yang dulunya begitu? Kira-kira seperti itu. Dia manusia biasa yang punya banyak kelemahan dan godaan. Aslinya baik dan ramah, juga humble, juga menghujat dia belum kenal aslinya. Aslinya dia rajin sholat, sudah berhaji, lancar baca Al-Quran. Kalau enggak percaya coba temui dia. Ajak bicara dari hati ke hati, insya Allah dapat ilmunya. Wow. Ya apalagi Anies Baswedan, kira-kira seperti itu pertimbangan dan perbandingannya begitu kan. Bukannya nggak ada solusi, tapi beliau itu paham dengan warganya yang demen ngerendam di comberan kayak cebong doang. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka, tetapi inilah kritikan dan biasa menjadi seorang pemimpin, kira-kira seperti itu. Apa yang saya bacakan inilah pro dan kontra di Twitter ya, biasa dianggap menjadi hal yang biasa, tetapi ini harus kita dengarkan bersama begitu kan, sebagai aspirasi masyarakat begitu. Itu akibat punya pemimpin gak punya pendidikan, jadi dia gak tahu bagaimana menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Wow, kritikan sangat luar biasa begitu. Sebentar lagi cek gorong-gorong ini, hahaha ini pencitraan namanya, alias basa-basi doang, sepedaan kostum lengkap, no sense, no of urgency. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka.
Pemimpin model begini masih aja mau dipilih dan diusulkannya pres. Nurani kalian itu seperti binatang atau batu bata. Carilah yang terbaik bagi rakyat, bukan terbaik bagi kelompok kalian. Ya, sangat menarik dan tamparan keras begitu kan kritikannya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dari Demokrasi ya. Ganjar Pranowo panen kritikan usai belusukan ke lokasi banjir pakai sepeda. Cuma setor wajah nggak ngubah apa-apa. Dikutip dari Demokrasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yaitu belusukan ke tanggul jebol di kawasan Pantai Marina, Semarang. Ketika meninjau lokasi banjir, ia tampak mengendarai sepeda. Momen tersebut diunggah oleh Ganjar melalui akun Twitternya @ganjarpranowo. Dalam video yang diunggah, sosok yang digadang bakal calon sebagai calon presiden di 2024 ini tampak turun ke lokasi banjir tanpa didampingi pihak terkait. Ganjar bahkan membeberkan jika saat ini dirinya memang sengaja datang sendirian. Banyak yang bertanya kenapa kok saya turun sendiri, bukan dinas teknis, sistem koordinasi bagaimana. Jadi teman-teman, sistem sudah berjalan. Sulis Ganjar dikutip dari akun Twitternya. Wow, seakan-akan ada pencitraan apa di sini. Begitu kira-kira seperti itu begitu. Ini mari kita lihat ini. Bagaimana yang bertanya kenapa kok saya turun sendiri, bukan dinas teknis, sistem koordinasinya bagaimana. Jadi teman-teman, sistem sudah berjalan. Ini diupload sendiri, dikomentari sendiri, di apa namanya di share sendiri begitu. Inilah kelakuannya. Mari kita baca calon-calon presiden. Ya ini ya, katanya sih seperti itu begitu. Tapi perlu diingat, inilah komentar sendiri, terus kemudian di share sendiri begitu di akun Twitternya begitu. Inilah wajar begitu. Sampai segini ini banyak sekali ini. Mari kita dengarkan ini. Tetapi perlu diingat, inilah banjir begitu kan yang harus kita lakukan, yang harus ditangani betul oleh Pak Ganjar begitu. Dan bahkan sampai seperti ini begitu. Ini dari diri sendiri yang memberikan hashtag ini ya, memberikan seperti itu begitu. Apalagi dengan yang lain begitu. Bahkan apa yang selama ini kritikan keras oleh Ibu Megawati kepada Pak Ganjar, seolah-olah ini diabaikan begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya banjir di Jawa Tengah belum teratasi begitu. Bagaimana untuk menjadi presiden begitu? Semakin hancur kalau kita buktikan pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak bisa diselesaikan begitu. Meski mengaku datang sendirian, ia mengungkapkan jika seluruh dinas di Pemkot maupun Pemprov sudah turun langsung ke lokasi banjir. Kader PDIP ini lantas menjelaskan alasan mengapa dirinya turun ke lokasi banjir sendirian, yakni sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pemimpin di Provinsi Jawa Tengah. Wow, sebagai bentuk tanggung jawab, Fred. Inilah muncul spekulasi begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kemana Pak Ganjar selama 2 periode kalau ini sebagai bentuk tanggung jawab? Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan. Kemana selama ini begitu kan? Ini yang harus kita pertanyakan begitu. Seluruh dinas terkait baik Pemkot maupun Pemprov sudah bekerja, turun ke lapangan dan berkoordinasi secara intens. Namun, saya perlu turun sebagai bentuk tanggung jawab juga untuk check and balance terangnya Ganjar. Tetapi bukan menuai simpatisan, unggahan Ganjar Pranowo ini justru banjir kritikan dari netizen. Dalam komentarnya, netizen menuding bahwa tindakan Ganjar yang turun langsung ke lokasi banjir hanyalah untuk pencitraan belaka. Ini kan publik sudah menilai sendiri begitu kan, hanya pencitraan belaka. Semakin tidak yakin bahwa Anda layak jadi pemimpin. Pemimpin itu mendeliver apa yang delivery, apa yang di-deliver. Kebijakan dari mana asal kebijakan? Dari riset dan fakta di lapangan. Saya tidak yakin Anda paham ini. Yang tampak Anda sedang mencitrakan diri dan mencari popularitas, kata netizen. Bahkan sistem yang berjalan ini seperti apa, dan Ganjar jelaskan kepada rakyatmu bentuk penanggulangannya. Jangan malah konten mulu, kasihan wargamu cuma dijejali konten pencitraan, imbuh netizen. Peninjauan Ganjar ke lokasi banjir di stasiun Semarang Tawang sekadar setor wajah yang tak mengubah apa-apa dalam jangka waktu panjang. Wajah seorang gubernur yang letih lantaran gagal cari cara menanggulangi kasus banjir Semarang selama 10 tahun terakhir, ujar netizen. Dan bahkan saran saya nggak perlu turun lapangan Pak.
nggak efektif. Waktu yang Bapak gunakan untuk belusukan bisa digunakan untuk mendiskusikan penyelesaikan dengan dinas terkait. Ada gubernur Pak, komentar netizen lainnya. Ya harus belajar kepada Anies Baswedan. Sumur resapan yang penanganan di banjir yang ada di Jakarta yang sekarang semakin bagus, ya harus belajar ke situ begitu kan. Tidak hanya sendirian dan gengsi terhadap Pak Ganjar, mau belajar ke siapa begitu kan. Kan kira-kira seperti itu logikanya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan Ganjar selama ini belum menunjukkan eksistensi keberhasilan untuk menanggulangi banjir begitu kan. Bahkan Ibu Megawati sudah mewanti-wanti apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar 10 tahun ini begitu. Kalau seperti ini dilakukan oleh Pak Ganjar, di mana letak tanggung jawab sebagai gubernur begitu kan. Kan kira-kira seperti itu begitu ini. Tiada hari tanpa konten. Sambil goes saya cek beberapa titik yang banjir sejak kemarin. Alhamdulillah sudah surut, menyisakan genangan di beberapa lokasi, termasuk di area perumahan warga ada yang masih belum surut. Ini banyak sekali kritikan dari orang-orang begitu. Artinya apa ya, harus belajar kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau Pak Ganjar mau belajar kepada Anies Baswedan secara terbuka apa yang selama ini dilakukan di Jakarta, ya nggak menjadi masalah begitu kan. Biarkan, karena negeri kita dibangun bersama-sama begitu. Jangan gengsi untuk belajar begitu. Tidak mungkin seorang Ganjar dan seorang pemimpin itu bisa menguasai semuanya begitu kan. Karena berbeda cara begitu. Artinya apa? Artinya harus ada bentuk kolaborasi, mana yang baik dan mana yang tidak. Kan kira-kira seperti itu. Bangsa kita kan sekarang gengsi terhadap itu begitu. Ini gimana ceritanya? Kan kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.